Kajian tafsir akan sebentar lagi akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali menyatukan hati-hati kita di tempat yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di jannahnya insyaallah. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta siapa saja yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat sahihin sahimat rahimakumullah. Insyaallah siang ini kita akan lanjutkan majelis kita bersama guru kita Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Beliau nantinya akan menyampaikan materi yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai seterusnya. Untuk lebih barokahnya majelis kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat waktu kami serahkan kepada Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa balahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari Jumat ini adalah Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan sumber dari semua nikmat yang melekat pada kita, atas nikmat sampai saat ini masih diberi kesehatan, kehidupan, dan mudah-mudahan juga seterusnya iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu kita mengkaji walaupun hanya setetes dari samudra ilmu Al-Quran, karena keterbatasan pengetahuan saya. Tetapi yang setetes itu kalau kita amalkan, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita. Sebelum memulai, saya ingin mengajak kita semua yang hadir. Kebetulan saya tadi melihat ada berita duka dari sahabat yang mengirim kepada saya. Pertama, kemarin ada salah satu tetangga saya yang meninggal dunia, Bapak Tarfi Hijaz. Kemudian hari ini saya juga diberitahu ada sahabat juga yang saya kenal, beliau namanya Bapak Haji Muhammad Ikram. Kedua-duanya diwafatkan oleh Allah. Maka mari bersama kita yang hadir di Masjid Hubbul Watan ini, sebelum memulai majelis, kita membacakan suratul Fatihah.
untuk almarhum Bapak Tarfi Hijaz, Bapak Haji Muhammad Ikram, dan juga saudara kerabat handai tolan dan umat Islam dimanapun berada yang wafat dalam 1-2 hari ini dan juga sebelum-sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kubur dari semua saudara kita yang telah wafat itu kebun surga, dilapangkan di dalam kuburnya, dimudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita mulai dari ayat ke-23 surat Al-Baqarah. Minggu lalu kita baca 2 ayat. Kita sambung lagi dengan beberapa ayat berikutnya sesuai keluangan waktu. Saya baca lalu diikuti ya seperti biasa untuk tabarukan agar ayat-ayat ini berkahnya meresap ke dalam diri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu ayat yang kita baca ini terletak setelah ayat yang mengajarkan kita tauhid, yaitu 2 ayat yang telah kita baca minggu yang lalu. Maka ayat ini yang pertama kata para ulama adalah ayat yang menyempurnakan hal yang paling pokok di dalam keyakinan kita. Sebelumnya 2 ayat sebelumnya itu tauhid, maka ayat ini adalah risalah. Tauhid dan risalah itulah yang membentuk syahadat kita.
Asyhadu an la ilaha illallah, itu tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu risalah. Inilah hubungan yang disampaikan oleh para ulama atau munasabah dari rangkaian sebelumnya dan ayat-ayat ini. Ada banyak yang lain aujuhul munasabah atau kaitan antara ayat sebelumnya dengan ayat ini dengan ayat setelahnya, dan yang tadi itu adalah min azhari aujuhil munasabah, yaitu hubungan yang tadi itu adalah salah satu dari bentuk hubungan yang paling jelas, bahwa ayat sebelumnya adalah tauhid, ayat yang kedua adalah risalah. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, menjadi seorang muslim harus memenuhi dua unsur syahadah, yaitu tauhidnya dan risalahnya. Sehingga apabila ada orang yang meyakini bahwa ada Tuhan yang tidak berhak disembah selainnya, yaitu ada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka dia bukan muslim. Jadi ini dua elemen tidak boleh dipisahkan setelah datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sebelum datangnya Nabi besar Muhammad SAW, elemen risalah ini tentu bunyinya bukan Muhammad Rasulullah, tapi sesuai dengan Nabi dan Rasul yang hadir dan ada pada waktu itu. Namun ketika sudah datang Nabi Muhammad SAW sampai akhir dunia nanti, syahadat inilah yang berlaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini harus jelas konsepnya. Namun tentu bapak-bapak dan saudara-saudara, kita juga diajarkan oleh agama Islam untuk menghormati yang memiliki keyakinan yang lain. Wajib dihormati, tidak boleh diganggu, tidak boleh apalagi disakiti. Untuk muamalah kita di dunia, prinsip yang diberikan oleh Islam terhadap kita itu jelas sekali. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan, dan inilah yang menjadi pedoman, bahwa di dalam kehidupan di dunia ini, cara kita bergaul, bermasyarakat, bersosialisasi, membangun satu masyarakat dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Selama saudara-saudara
tidak memerangi kita, tidak mengusir atau berusaha mengusir kita dari rumah, desa, dan tempat tinggal kita. Namun sebaliknya ada perdamaian, ada kedamaian, ada saling menghormati. Tabarruhum wa tuqsitu. Maka sikap kita jelas menurut Al-Quran. Tabarruh, berbuatlah albirru kepada mereka. Artinya berbuat baik. Bahkan kata albirru itu tidak hanya sekedar baik, tapi baik yang betul-betul dari hati. Itu sebabnya kalau anak berbuat baik kepada orang tua, namanya birrun. Jadi albirru itu satu macam kebaikan yang lebih tinggi dari al-khair, lebih khusus dari al-khair. Kalau al-khair itu kebaikan secara umum, sedangkan al-birru itu kebaikan yang juga di dalamnya ada kebajikan. Itulah Islam. Wa tuqsitu, dan berbuat adil kepada mereka, berbuat bijak dan berbuat adil. Itu prinsip. Kita baca ayat kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, dan apabila in itu apabila, tapi in itu apabila yang ba'idul wuqu'. Bahkan sebagian ulama mengatakan mustahil wuqu', sesuatu yang apabilanya itu sulit terwujud, sesuatu yang bahkan apabilanya itu hampir sebenarnya mustahil menurut hukum akal. In beda dengan iza. Kalau iza bahasa Arab itu apabila, tapi menyangkut hal yang qaribul wuqu' atau mungkinul wuqu' atau bahkan diduga sangat kuat bisa terjadi. Tapi kalau ini menunjukkan kemungkinan yang jauh sekali. Wa in kuntum, dan apabila kalian semua fi raibin, berada di dalam keraguan, mimma, dari apa, nazzalna, yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkanlah satu surah yang dimirip-miripkan dengannya. Ini satu bentuk tahaddi, ya, satu bentuk tantangan yang luar biasa. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau apabila kalian ragu terhadap kebenaran apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datangkan satu surah saja yang dimirip-miripkan kalau bisa. Ini tantangan, dan tantangan ini berlaku sampai hari kiamat. Inilah salah satu bukti paling nyata dari kemukjizatan Al-Quran dan kebenaran Al-Quran. Karena sampai sekarang dan insya Allah sampai hari kiamat tidak ada yang berhasil menjawab tantangan ini. Wa in kuntum, digunakan kata in, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Al-Quran itu kalian tahu isinya benar, Al-Quran itu kalian baca wahai orang-orang Arab, dan setelah orang Arab sampai kita semua ini, kita tahu bahasa sangat indah, susunnya luar biasa, penuh dengan kemukjizatan, kandungannya itu juga melampaui zamannya.
Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang saat itu jauh dan belum terbayangkan akan terjadi. Sekarang satu persatu disingkap, dibuka oleh Allah sedikit demi sedikit. Tapi kalaupun setelah semua tanda kebenaran ini muncul, setelah nyata Al-Quran dengan sepenuh-penuh mukjizat ini sampai kepada kalian, tapi masih ada yang meragukan, wa in kuntum, apabila kalian masih ragu, seakan-akan Allah ingin menyampaikan, kalau kalian sehat akalnya tidak bakal ragu, kalau kalian bersih jiwanya tidak bakal ragu. Sehingga pakai kata in, apabila yang sebenarnya mustahil. Kalau orang normal, orang yang sehat akalnya, bersih hatinya, yang mencari kebenaran tidak akan ragu. Karena Al-Quran itu bercerita, menyampaikan, membuka, dan bisa dinilai, dikaji oleh siapapun. Al-Quran itu membuka hal-hal yang tidak pernah terbayangkan. Bahkan mukjizat ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan, bukan mukjizat, penemuan-penemuan ilmu yang terakhir. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan ternyata telah diisyaratkan oleh Al-Quran. Sehingga orang yang akalnya sehat supaya tidak pantas untuk ragu. Tapi kalaupun ada di antara kalian, kalaupun kalian masih ragu, sebab bapak saudara, tertolaknya kebenaran oleh manusia itu kan banyak sebabnya, dan Al-Quran juga mengajarkan kita seperti itu. Ada misalnya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ada, mohon maaf, misalnya sekelompok orang-orang Yahudi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka kalau dulu sebelum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam kitab Taurat mereka itu ada nubuah, ada pemberitahuan akan kedatangan Nabi di akhir zaman yang sifatnya A, B, C. Maka setiap kali dulu sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, kalau mereka lagi berantem, kalau sedang berselisih dengan orang-orang Arab Madinah itu, apa kata orang Yahudi? Yastaftihuna 'alal ladziina kafaru. Awas, kalian sekarang berantem sama kami, oke, kami kalah, kata orang. Tapi kami begitu datang Nabi akhir zaman yang kami sudah dijanjikan, kami akan perangi kalian bersama dia. Jadi yastaftihun, mereka menyebut-nyebut bahwa kemenangan itu nanti akan mereka peroleh ketika bersama dengan Nabi akhir zaman. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Begitu yang ditunggu-tunggu datang, mereka lah paling keras menolak. Kenapa? Bukan karena mereka tidak yakin Rasulullah SAW itu benar, tetapi bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Mereka kira bahwa yang akan datang akhir zaman itu dari kelompok mereka, dari sahabat-sahabat atau dari golongan mereka. Kan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya dua anak, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini menurunkan terus nabi-nabi terus, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, terus Musa, sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu dari Nabi Isa. Nah, orang-orang Yahudi itu mengira bahwa nanti Nabi akhir zaman itu juga dari pohon turun dari Nabi Isa, anak cucu Nabi Isa. Allah ayunazzilallahu min fadlihi, bagian ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha. Allah memilih untuk menurunkan Nabi akhir zaman dari pohon yang satu. Apa pohon yang satu? Nabi Ismail.
marahlah mereka, ditolak kebenaran itu. Bukan karena dia yakin bahwa Nabi Muhammad ini tidak benar, bukan mereka karena mereka tidak percaya akan kebenaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena hasadam min indi anfusihim, karena ada hasad. Kok dia bukan kita? Kok dari mereka bukan dari kami? Itu faktor manusia. Manusia itu memang macam-macam. Kita doa saja agar kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita disanggupkan untuk menerima kebenaran dari siapapun. Itu sebabnya Nabi yang mulia berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Itu dua hal yang beda. Orang Yahudi itu arinal haqqa haqqan sudah, tapi warzuqna ittiba'ah dia tidak lakukan. Pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada memang orang-orang Yahudi pada zaman beliau juga menjadi sahabat-sahabat yang baik-baik juga ada. Zaman sekarang juga banyak juga orang Yahudi yang kemudian masuk memeluk agama Islam. Tapi kita bicara tentang secara umum pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama para tokoh-tokohnya, para ruhban, rohib, orang-orang yang disebut ulama-ulamanya, bukannya dia dulu mengarahkan umatnya untuk segera menerima dari manapun. Yang jelas inilah Nabi dan Rasul akhir zaman yang kita sudah tahu dari Taurat. Yuk kita terima. Alih-alih mengajak umat menerima, justru kemudian yuharrifuna al-kalima an mawadihi, yubaddiluna kalam Allah. Ada yang dihapus, ada yang dibuat catatan kaki dan ditafsirkan yang macam-macam untuk mensamarkan dan menghilangkan berita tentang datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pencegah kebenaran itu bagi manusia itu sering terjadi adalah karena hasad. Itu satu. Makanya ini pelajaran besar bagi kita, apalagi para orang tua yang punya anak banyak, lebih dari satu. Jangan mengistimewakan salah satu dibanding yang lain. Beri semuanya doa yang sama. Beri semuanya peluang yang sama. Karena banyak kejadian bahwa apa yang tercipta atau terjadi dari keturunan kita itu mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Apa yang terjadi di keturunan kita itu, antara anak-anak kita itu mungkin ada anak yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan, tapi kemudian dialah jadi pembela bagi semua keluarganya. Ada yang selama ini mungkin selalu diistimewakan, diperhatikan, dimanjakan, justru menjadi sumber masalah bagi orang tua. Berbuat adillah. Itu sebabnya Nabi kita yang mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang sahabat ingin berhadiah kepada anaknya, Rasul bertanya, apakah hadiah yang sama diberi kepada saudaranya? Apakah nihlahnya itu sama, hadiahnya sama? Ketika sahabat itu mengatakan tidak, Rasul ingatkan sama, berbuat adil. Siapa yang mengira, ini ilustrasi saja ya, bahwa di antara anaknya almarhum Bung Karno itu yang jadi presiden adalah Ibu Megawati. Siapa yang mengira? Dulu ada putra beliau almarhum atau masih hidup ya? Namanya Guntur. Masih hidup? Masih hidup, semoga panjang. Artinya beliau karena laki-laki banyak dianggap sebagai beliaulah yang akan bisa meneruskan. Ternyata Allah
Allah alirkan itu kepemimpinan itu kepada seorang anak perempuannya, Megawati. Itu contoh. Itu contoh bahwa aliran peristiwa di dunia ini hanya Allah yang benar. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Dulu juga pernah ada orang yang paling benci kepada Rasulullah SAW, namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini ditanya oleh sahabat, kenapa kau tidak mau beriman kepada Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Begini, semeton. Ini semeton. Kami ini dari kaum Bani Abdi Manaf. Muhammad itu dari Bani Hashim. Dia dari Bani Hashim, kami dari Bani Abdi Manaf. Seumur-umur kami antara Bani Abdi Manaf dengan Bani Hashim itu selalu bersaing dalam segala hal. Wa kunna kafawasayrihan. Ibarat dua ekor kuda yang siap balapan. Di tengah lapangan kuda itu pacuan kuda. Gimana kita sudah siap balapan, sudah siap membalapan, tiba-tiba yang di sana bilang kita punya nabi. Nah, kan rusak skenario semua. Kalau saya terima, kau kita. Coba bayangkan. Kita sudah bersaing, dari sana ada orang pintar, kita punya orang pintar. Dari sana jago ahli bahasa syair, kita juga punya yang baca syair. Di sana ada orang kayanya, kita punya orang kaya. Tiba-tiba dia ngaku punya nabi. Ada Bani Hashim itu keluar namanya Muhammad. Muhammad itu dari Bani Hashim. Bagaimana mungkin kami dari Bani Abdi Manaf menerima nabi dari Bani Hashim? Jadi kebenaran terhalang dari dirinya bukan karena dia tidak tahu kebenaran, hanya karena dia gengsi menerima kebenaran. Itu hati-hati kita, hati-hati. Kita ukur-ukur sesuatu itu apa adanya, ukur-ukur. Luruskan niat, pandang sesuatu itu dengan apa adanya. Jangan karena dari sana, bukan dari kita, uang. Oh, bagaimana mungkin saya akan menerima dia? Dia itu kan anaknya si ini kan musuhan terus sama kita dari dulu. Kalau saya menerima dia, berarti seakan-akan kita kalah, tunduk, takluk. Ada nggak yang begitu? Ada. Tidak dalam tentu bukan makna masalah kenabian karena Nabi sudah selesai, tapi dalam kita bersilaturahim, dalam kita bermasyarakat banyak sekali terjadi seperti itu. Kita sulit menerima kebenaran bukan karena kita tidak tahu itu benar, tapi karena ada hal-hal yang melengket pada sesuatu itu yang tidak sesuai dengan kesukaan hati kita. Umat Islam itu diajar untuk selalu menjernihkan pandangannya. Kalau menerima, menerimalah an bayyinatin. Kalau menolak, menolaklah an bayyinatin. Menerima dengan argumentasi yang tepat, menolak pun juga dengan argumentasi yang tepat, bukan karena hasad dan karena dengki. Itu sebabnya Nabi kita yang mulia mengingatkan, wa innal hasada iyyakum wal hasada fa innal hasada la ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Hati-hati hasad itu, ia memakan semua kebaikan, ditelan oleh hasad. Yang namanya ditelan itu tersisa hanya hasad saja, kebaikannya habis semua. Seperti api menjilat kayu bakar yang kering. Kalau kayu bakar yang basah masih mending lah. Kalau kayu besar, apalagi basah, susah dimakan api. Tapi ini kayu bakar, memang kayu bakar kecil-kecil ranting, dan dia kering juga. Dijilat seketika oleh api itu habis. Yang paling ekstrim ya seperti ini di dalam gambaran Al-Quran, bahwa kalau kita terbiasa hasad,
maka kita akan tercegah dari kebenaran-kebenaran, dan puncaknya kita bisa tercegah dari iman kepada Allah. Yang kedua itu al-kibru. Ini pencegah kebenaran yang paling banyak bagi manusia. Setelah dia tahu kebenaran, kalau dia belum tahu kebenaran, pencegahnya namanya al-jahlu, ketidaktahuan. Lebih mudah al-jahlu itu diselesaikan, tinggal diberitahu. Tidak sholat, dia tidur saja. Padahal sudah asar, beritahu, Pak, asar sudah datang. Selesai urusan. Tapi kalau hasad dan al-kibru ini pekerjaan panjang. Ini yang bisa mengkoreksi hanya yang di atas saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kibru itu yang menyebabkan iblis dulu menolak untuk sujud kepada Aba wastakbar. Jadi dua. Mari kita cek di dalam hati kita ya. Kita punya dua barang ini di dalam hati kita. Kalau ada, buang cepat-cepat. Ada hasad nggak di hati kita? Bapak-bapak, ada hasad di hati kita? Mudah-mudahan tidak ada, kita buang. Ada kesombongan? Buang. Tadi ingat yang dibaca oleh Syekh Yahya Jalal ya. Yahya Jalal wala Jalal Yahya. Jalal Yahya. Antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha ila akhir. Apakah kalian manusia ini lebih hebat? Kalian kira diri kalian dibanding langit yang Allah bentangkan di atas kita dengan semua nangis. Yang kalau langit itu pecah kelak di hari kiamat, habis kita semua. Jangankan pecah nanti, sekarang ozonnya bolong saja sudah pemanasan global. Air laut itu naik beberapa senti setiap tahun. Artinya sudah semakin bahaya bumi. Itu hanya karena ozon itu bolong. Kenapa ozon itu bolong? Terlalu banyak CO2 kita lempar ke atas. Panas, bolong. Karena bolong, sinar matahari lebih keras, maka kemudian semakin banyak es-es yang di kutub utara itu mencair, semakin panas, semakin naik air laut, dan semakin mudah tenggelam. Kita di manusia ini, antum masyarakat, jangan sombong. Amisara kubana, lihat langit itu. Rafa'a samkaha, dibuat oleh Allah itu bentuknya tinggi, menjulang ke atas, menutup kita. Lapisan-lapisannya banyak. Apalagi kalau kita tahu bumi ini kecil sekali, terletak di dalam satu sistem galaksi, yang mana sistem galaksi kita itu hanya satu dari sekian miliar atau triliunan galaksi yang lain. Di mana kita sebenarnya mau sombong? Di mana kita mau sombong? Kalau kita jalan di tengah padang pasir, maka kita ibarat satu butir debu yang di padang pasir. Kita lihat semut, ketawa, kita ketawa lihat semut kecil sekali. Ada yang ketawa juga melihat kita. Sekarang kita ketawa setiap saat lihat semut kecil-kecil. Ada yang tertawa melihat kesombongan kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kalaupun kalian semua masih berada di dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan atas hamba kami, ala 'abdina. Abdi itu merujuk kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Idhofahnya itu adalah takhsisun wa tashrifan. Jadi abdina, hamba kami, disandarkan kami itu kepada hamba untuk menunjukkan kekhususan sang hamba dan kemuliaannya. Itulah baginda Rasul SAW. Kalau masih ada yang seperti itu masih ragu, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkan. Kalau masih ragu sama Al-Quran nih 114
surah ini 6.600-an ayat ini, maka datangkan satu surah saja, yaitu sekadar atau seukuran surah yang paling pendek dalam Al-Quran, mim mislihi, yang dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Definisi surah itu adalah qit'atun minal Quran laha awwalu wa akhirun wa aqalluha thalath ayat. Jadi surah itu definisinya bagian dari Al-Quran yang punya awal dan punya akhir, serta paling pendek adalah 3 ayat. Surah apa itu 3 ayat? Al-Kautsar. Al-Kautsar. 3 ayat. Inna a'tainaka al-Kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan kata lain Allah mengatakan, gak usah seginilah inti buat, kalian ragu. Coba buat saja sekadar, sepanjang surah Al-Kautsar itu. 3 ayat saja. Allah juga tidak minta, pada akhirnya ini tidak minta mislihi, yang betul-betul mirip-miripkan saja. Gak usah yang kemiripannya itu menyangkut dari sisi bentuk lahirnya dan makna yang dikandungnya. Karena Al-Quran itu secara lahir dia memiliki kemukjizatan bahasa yang luar biasa. Yang kata Ibnu Qutaibah, kalau ada satu kata di dalam Al-Quran itu dicabut dari tempatnya lalu dicarikan gantinya dari semua kosakata bahasa Arab, tidak akan ketemu yang bisa menggantikan. Ini kan katanya banyak nih Al-Quran ini, banyak sekali ya, ada 77.000 sekian kata. Cabut satu dari tempatnya, lalu cari gantinya, udiro lisanul Arab, diputar bahasa Arab, cari dari semua kosakatanya satu kata yang bisa menggantikan dalam keindahan bahasa yang pas seperti itu, dalam kepenuhan makna yang pas seperti itu, tidak akan dijumpai. Maka tantangannya ini sudah tantangan yang paling, ya berbahasa kita paling ece-ece nanti. Karena pertama tantangan Allah itu kan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an falya'tu bimithlihi. La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahir. Kata Allah, katakan Muhammad kepada tidak hanya manusia, kumpulkan manusia dan jin, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Kumpulkan semua makhluk manusia dan jin supaya mereka bisa mendatangkan seperti Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, takkan mampu mereka mendatangkan yang seperti Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahir, walaupun sebagiannya itu membantu sebagian yang lain, berkolaborasi. Makhluk-makhluk manusia dan jin yang terpintar, silakan. Ini tantangan sampai akhir zaman, silakan, sampai sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Tidak akan ada. Tidak bisa semuanya. Fa'tu bi'ashri suwarim min mithlih muftarayatin. Fa'tu bi'ashri suwarim mithlihi muftarayatin. Kalau nggak bisa semuanya, okelah 10 surah saja. Nggak bisa juga. Fa'tu bisuratin mithlihi. Kalau nggak bisa 10 surah, 1 surah tapi yang persis sama nilainya dari sisi kemukjizatan bahasa dan kekayaan kandungan maknanya. Nggak bisa juga. Nah, datangnya yang terakhir, 1 surah mirip-miripkanlah. Ya 50% lah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian panggil, ajak, undang buat proyek besar untuk meniru Al-Quran. Ayo silahkan, kata Allah. Proyek yang menghimpun semua orang paling pintar di atas bumi ini, syuhada,
ansarakum, awliya'akum, penolong-penolongmu, teman-temanmu, kelompok-kelompokmu yang seide dengan kamu, yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, silahkan datang. Bergabunglah dalam proyek untuk meniru Al-Quran. In kuntum shadiqin, kalau memang benar apa yang kalian sampaikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Ini tantangan luar biasa. Tertulis di dalam Al-Quran dan tercatat sampai akhir zaman. Jadi ini bukan tantangan yang dulu dibuat terus sekarang ditanya, saya mau tantangan itu. Enggak, itu dulu. Sekarang sudah tidak berlaku tantangan. Enggak. Ini tercatat tantangan. Ini tantangan yang berlaku abadi selamanya sampai hari kiamat. Maka alhamdulillah, kalau kita punya akal yang sehat, punya hati yang lurus, kita akan yakin insyaallah. Yakin. Karena tidak ada satu kitab suci pun yang menyampaikan tantangan se-eksplisit. Kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, ada banyak kitab suci. Terakhir ada Taurat, ada Injil. Tetapi setahu saya di dalamnya tidak ada tantangan se-eksplisit. Jadi kita syukur, alhamdulillah. Fa in lam taf'alu, apabila kalian tidak bisa melakukannya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ini lebih berat lagi. Apabila kalian tidak bisa melakukannya dan kalian tidak akan bisa melakukannya. Lan ditadbir, selamanya takkan bisa melakukannya. Fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijab. Maka fattaqun nar, maka jagalah dirimu dari api neraka. Takutlah kepada api neraka allati waquduhan nas wal hijab, yang bahan bakarnya itu waqud. Waqud itu artinya bahan bakarnya yang digunakan untuk membakarnya. Kalau dulu, zaman dulu kayu, belakang-belakang minyak tanah, sekarang gas LPG 3 kilo. Jadi neraka itu LPG-nya manusia. Itu dia, annas wal hijab. Dalam ayat yang lain, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya engkau, kalian, yaitu yang terus menerus mendustakan kebenaran dan apa-apa yang mereka sembah, hasabu jahannam, akan menjadi kayu-kayu, ibarat jadi bahan bakar yang ada di dalam api neraka. Nauzubillah. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia. Ini anas ini apa namanya, kita kemarin sudah bahas ya, itu ismu jam'in dari insiun, tapi di sini tunjukannya tentu mengarah tidak kepada semua, karena kita termasuk nas juga. Jangan, insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk yang nasnya. Jadi ini adalah ismu jam'in, tapi tunjukkan maknanya itu tertentu, yaitu yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu ada ciri-cirinya, yaitu orang yang fi roibin, orang yang fi syakkin, orang yang fi kufrin, dan seterusnya.
uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi mereka yang kufur. Jadi untuk manusia di dalam neraka itu, dia selain memang menjadi penghuni, dia juga menjadi bahan bakar. Jadi ini bedanya hebat dengan manusia. Manusia ini selalu hebat, beda dengan yang lain. Kalau hijarah itu, batu-batu itu, dan yang lain-lain itu hanya sebagai kayu bakar. Kalau manusia itu dia mengemban dua status, sebagai penghuni tetap, ya, dan sebagai kayu bakar. Alhamdulillah. Jam berapa ini? 20. Cukup ya? Baik. Terima kasih. Jadi ini dua ayat yang paling utama di dalam dua ayat ini. Pertama, isbat bahwa Al-Quran itu min indillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengokohkan bahwa menjelaskan, yang menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat bagi Rasul dan sebagai petunjuk bagi kita semua. Kemudian yang kedua, di dalam dua ayat ini juga ada penegasan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu takkan terbantahkan sampai hari kiamat. Tidak ada seorang pun, sekelompok orang, sekuat apapun, sehebat, sepintar, secerdas, sekaya apapun yang bisa menandingi Al-Quran dengan mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Tantangan ini berlaku selamanya, selama-lamanya, tidak ada batasan. Kemudian yang ketiga dari apa yang kita bahas tadi, bahwa seterang-terang kebenaran, bahkan ibaratnya kalaupun kebenaran itu seperti cahaya matahari di siang hari yang jernih tanpa awan, tapi tetap saja banyak atau ada orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Faktor-faktor yang menyebabkan manusia tidak menerima kebenaran, pertama adalah al-jahlu wal jahalah, kebodohan, ajarkan supaya dia tahu. Yang kedua adalah al-hasad, ini penyakit bahaya, karena biasanya kalau al-hasad ini diiringi dengan jahlun murakkabun, dia sangka dia itu tahu padahal dia tidak tahu. Ini susah. Kalau orang merasa dia memang tidak tahu, maka mudah diberitahu. Tapi kalau orang merasa dia sudah tahu, maka susah untuk diberitahu. Sebab yang ketiga adalah al-kibru atau kesombongan. Nah, kita berharap dan berdoa ya, untuk kita dan semua yang ada, untuk kita membersihkan diri kita, ya. Hilangkan kejahilan dengan cara thalabul ilmi, belajar. Hilangkan hasad dengan menanamkan tawadhu, rendah hati, kesiapan untuk menerima kebenaran dari manapun. Buang kesombongan dengan mengembalikan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata ulama, salah satu yang bisa membentengi kita dari kesombongan adalah al-iktsaru min syahadatit tabarri anil hauli wal quwwah. Memperbanyak membaca syahadat pembersihan dari kekuatan dan daya kita sebagai manusia. Apa syahadat itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ini kata ulama adalah preventif supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Jadi ini yang disebut dengan syahadatut tabarri anil hauli wal quwwah.
yaitu persaksian kita melepaskan diri dari kemampuan dan daya kita. Artinya kita kembalikan semua kepada Allah. Kita dapat sesuatu, la haula wala quwwata illa billah. Kita menerima sesuatu, setelah kita mengucapkan alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Selalu terus perbanyak bacaan agar kita jauh dari sifat kesombongan. Karena bacaan ini adalah ibarat kita membersihkan, memandikan diri kita dan membersihkan diri kita dari benih-benih atau bibit-bibit perasaan bahwa kita punya kekuatan yang hebat, punya daya yang hebat. Bersihkan. Seperti kata Tuan Guru Abdul Aziz tadi, disabun, bersihkan. Kita perlu terus membersihkan diri kita. Nah, itu beberapa hal yang dapat kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keyakinan kita kepada Al-Qur'an, menjauhkan dari hati kita penyakit-penyakit hati yang merusak jiwa kita, pendekatan kita kepada ilmu, kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama mudah-mudahan kita dijauhkan dari an-nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah berkahi. Allahumma fi qul hadi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.